أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ala ali kullin wa ala sairi salihin, amma ba'du. Para ibu-ibu sekalian, jazakumullah. Alhamdulillah di siang hari ini kita sempat bertemu meskipun saya lupa. Saya kalau udah diingatkan pagi-pagi itu biasanya lupa. Jadi di rumah itu tidak ada jadwal. Yang ada itu ibu-ibu ngingatin. Biasanya pagi diingatin. Tapi saya kira kelupaan ini mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mudah-mudahan ibu-ibu juga maafkan saya. InsyaAllah pada pagi atau pada siang hari ini kita akan mengkaji tafsir surat As-Sajdah. Kita mengkaji surat As-Sajdah. Surat ini disebutkan atau diriwayatkan dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membacanya sebelum tidur. Surat Sajadah dan surat Tabarak. Rasulullah SAW biasa membacanya sebelum tidur. Meskipun riwayat tentang disunnahkannya sebelum tidur ini diperselisihkan oleh para ulama, ya, maka setidaknya surat ini memiliki keutamaan. Sebagian ulama mengatakan bahwa surat ini dibaca sebelum tidur riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah. Dan sebagian mensahihkannya. Tapi sebagian ulama walaupun melemahkan hadis ini dalam urusan fadilatul amal, mereka memberikan kelapangan. Berikan kelapangan artinya berlapang dada dalam menerima hadis-hadis yang tidak lemah sekali. Ya, lemahnya tidak begitu jauh. Artinya para perawinya tidak ada yang fasik. Perawinya baik namun lemah hafalannya. Selain itu surat ini biasa dibaca oleh Nabi SAW di setiap sholat subuh hari Jumat. Setiap sholat subuh hari Jumat dibaca dengan surat Al-Insan. Rakaat pertama surat Sajadah, rakaat kedua surat Al-Insan. Dan ini riwayatnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Al-Imam Tabrani. Dipilihnya surat ini dibaca di hari Jumat waktu subuh karena surat As-Sajdah dan surat Al-Insan itu berbicara mengenai awal penciptaan manusia, pertengahan penciptaan manusia, dan akhir kehidupan manusia. Di mana awal penciptaan manusia hari apa? Jumat. Adam diturunkan ke bumi hari
Jumat. Hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Makanya di hari Jumat surat ini dibaca oleh Nabi SAW di waktu subuh untuk mengingatkan manusia bahwa hari Jumat adalah hari terjadinya hari kiamat. Nah, sebelum saya menyampaikan tafsirnya, saya bacakan dulu suratnya ya. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. Kita ambil dulu sampai ayat 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Rabb semesta alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan dia Muhammad mengada-ngadanya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Rabb-Mu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka sang pemberi peringatan sebelum engkau. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selainnya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik lagi kepadanya dalam 1 hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Yang demikian itu ialah Rabb yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Al-Quran adalah kitabullah yang tidak diragukan di dalamnya. Dia adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat ini Allah mengawali dengan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim adalah huruf yang terputus
putus. Yang tentunya huruf-huruf ini memiliki makna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita tidak tahu apa makna daripada Alif Lam Mim ini. Inilah salah satu ayat di antara ayat-ayat Al-Quran yang maknanya tidak boleh kita tafsirkan, tidak boleh kita jelaskan, karena kita tidak tahu penjelasannya apa. Namun yang harus kita ingat, tidak mungkin Allah turunkan surat atau kata yang tidak bermakna. Tentunya kata ini ada maknanya. Maknanya tadi disebutkan hanya Allah yang tahu. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Dan ini juga pernah dijelaskan dalam suratul Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan pada kabarnya, tidak ada keraguan pada penentuan larangan dan perintah. Dan tidak ada kebatilan baik di depan, di akhir, di tengah, enggak ada. Dan tidak ada yang dicampur-campur di dalamnya. Berbeda dengan kitab Taurat, kitab Injil yang mudah dirubah oleh tangan manusia. Al-Quran tidak mudah. Maka tidak ada keraguan pada Al-Quran. Hatta orang kafir pun kalau baca Quran, mereka akan masuk Islam. Kalau mereka merenungkan, mereka hilangkan taklid buta dari hati mereka, mereka hilangkan egois, mereka hilangkan syahwat terhadap dunia dan jabatan. Mereka ketika mentadabburi Al-Quran, insya Allah mereka akan masuk Islam. Tapi sayang, seribu sayang, mereka tidak mau merenungkannya dengan cara yang benar. Mir Rabbil Alamin. Al-Quran itu dari Rabb semesta alam. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dia adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Sekaligus mukjizat yang masih bisa dibaca oleh kita. Semua mukjizat ini dicatat. Sudah tidak mungkin lagi kita mendengar, membaca dan melihatnya. Kita tidak mungkin lagi untuk mendengar, melihat dan membacanya. Entah itu mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang lain, mukjizat Nabi Isa, semua sudah tidak terlihat. Mukjizat yang langgeng sampai datang hari kiamat, ya ini Al-Quran. Sampai hari kiamat mukjizat ini tidak akan hilang. Sampai pada saatnya Allah mengangkat semua tulisan-tulisan ini sehingga Quran pun kosong dari tulisan, mushaf pun kosong dari tulisan Al-Quran. Dan ini keajaiban Al-Quran. Dia adalah mukjizat yang kokoh yang tidak hilang. Kemudian Al-Quran kalau dibandingkan dengan kitab lain, kitab Taurat, Injil dan Zabur. Taurat, Injil dan Zabur itu hanya memuat ajaran yang dianut oleh kaumnya, tapi tidak menjadi mukjizat. Sedangkan Quran memiliki kedua-duanya. Dia memuat ajaran, mengandung ajaran. Yang kedua, dia juga adalah mukjizat. Ya. Dan itu dikhususkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengabarkan sikap orang-orang musyrik di dalam menyambut Al-Quran. Mereka mengatakan, am yaquluna iftarah. Apakah Muhammad mengada-ngadanya? Tetapi mengapa mereka mengatakan dia Muhammad mengada-ngada Al-Quran? Jadi menurut orang-orang kafir Quraisy,
Nabi Muhammad ini mengada-ngada. Kenapa coba? Apa sebab mereka katakan demikian? Jawabannya adalah karena bahasa yang digunakan Nabi SAW ini bahasa sastra yang tinggi. Jadi bahasa Quran itu bahasa sastra yang tinggi yang orang-orang Arab tidak mampu mengalahkannya dengan gaya bahasa mereka. Ya. Orang-orang Arab itu pandai bersyair, pandai bersenandung. Tapi mereka tidak mampu mengalahkan bahasa Quran. Oleh karena mereka hanya bisa mengatakan, ini mah dongeng. Ini mengada-ngada nih Muhammad nih. Kalimat apa nih? Namun di balik ucapan mereka itu mereka juga ragu dengan ucapan mereka sendiri. Kenapa? Karena kalau Rasulullah mengada-ngada, Rasulullah itu kan tidak bisa baca dan menulis. Maka di sisi ini pun mereka membantah diri mereka masing-masing. Dari mana dia tahu bahasa yang begitu bagus ini? Padahal dia tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Maka tidak ada yang bisa mereka tolak kecuali harus menerima secara hati meskipun egois pun mereka tampakkan. Contoh nih, kalimat yang membuat mereka ta'ajub, surat Al-Fatihah. Allah katakan iyyaka na'budu. Orang Arab biasa menyebut na'budu iyyaka. Jadi Allah balik bahasanya. Saya ulangi ya. Orang Arab tuh kalau disuruh baca, orang kafir dulu kalau disuruh baca na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyak, mereka mau baca. Kenapa? Karena maknanya masih bebas. Artinya kami menyembah kepada Engkau ya Allah, tapi menyembah juga kepada berhala, gitu maksudnya. Kalau bacaannya na'budu iyyaka. Untuk menyempitkan ibadah hanya untuk Allah saja, Allah tidak perlu tambah kata. Allah tinggal balik. Iyyaka na'budu. Yang orang Arab tuh paham. Maksudnya adalah tidak boleh lagi kita menyembah kepada selain Allah. Dan itu tidak terima mereka. Bahasa apa ini? Karena akan menyempitkan ritual ibadah. Sudah yang disembah itu satu, yang diikuti cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Maunya mereka, kita tetap menyembah Allah, tapi jangan larang menyembah Lata, Uzza, Manat. Jangan larang kami melakukan ibadah dengan cara berkreatif, artinya berbuat bid'ah. Mereka yang mau begitu, tapi Allah sempitkan ibadah itu. Sudah begitu, sudah Allah sempitkan siapa yang disembah, Allah suruh lagi mengatakan wa iyyaka nasta'in. Artinya di dalam menyembah Allah kita butuh pertolongan Allah. Jadi ada tiga yang kita butuhkan di situ. Ibadah kita hanya untuk Allah. Cara kita mengikuti Rasulullah SAW untuk melakukannya butuh pertolongan Allah. Tidak butuh siapapun dalam jalankan ibadah itu. Kita butuh pertolongan Allah. Makanya selesai sholat kita ucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita butuh pertolongan Allah. Nah, disitulah keistimewaan Al-Quran itu. Yang membuat mereka mengatakan, nah Muhammad ini mengada-ngada nih. Gitu bahasanya. Lalu dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwal haqqu min rabbika. Artinya tidak demikian, tidak seperti yang kalian tuduh. Bahkan sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Rabb-Mu. Agar kamu memberi peringatan kepada mereka yang mana belum datang kepada mereka seorang pemberi peringatan pun sebelum engkau. Karena memang sebelumnya para pemberi peringatan itu datang dari kalangan Bani Israel. Kan Nabi Ibrahim punya dua anak kan? Ismail dan Ishak. Dari Ismail
sampai ke Nabi Muhammad SAW tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Ishak keturunannya banyak menjadi nabi. Ishak, Yakub, Yusuf, ke bawahnya lagi sedikit ada Nabi Musa, ke bawahnya ada nabi-nabi yang lainnya sampai Nabi Isa alaihimus salatu wassalam. Sedangkan di Arab belum ada pemberi peringatan. Makanya Allah katakan di sini ma atahum min nadhir min qablika. Sebelumnya tidak ada pemberi peringatan selain engkau. Maka berikan peringatan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan petunjuk. Supaya mereka mendapatkan apa? Petunjuk. Namun apa mau dikata? Kesombongan, keangkuhan, dan kebodohan membuat mereka menolak kebenaran itu. Karena pada diri orang kafir Quraisy waktu itu ada beberapa tipe. Tipe pertama, mereka yang egois. Egois ini berarti tahu bahwa Muhammad ini benar, ditolak, sombong. Makanya Allah katakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu jika disampaikan kalimat la ilaha illallah kepada mereka, mereka sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, jahil, bodoh. Karena kebodohan itu selalu menyeret mereka kepada kemusyrikan. Yang ketiga, ikut-ikutan kaumnya, takut dicela oleh kaumnya padahal dia sebenarnya kepengen masuk Islam. Contoh Abu Thalib. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu takut dicela oleh kaumnya. Padahal Abu Thalib itu yakin Muhammad SAW adalah pembawa kebenaran. Ditolaknya. Dan yang keempat adalah orang-orang yang mencari kebenaran yang akhirnya masuk Islam. Walaupun awalnya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh siapa? Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, Hindun, Al-Wahsy, atau sebelumnya Umar bin Khattab. Ya. Mereka mendapat petunjuk. Dan semua petunjuk itu datang dari Al-Quran. Ya, Allah memberikan petunjuk melalui Al-Quranul Karim. Makanya kita jangan bosan-bosan menasihati orang dengan Al-Quran. Meskipun bahasanya tidak seindah bahasa para pujangga cinta. Ya. Kan sekarang orang lagi cari motivasi dari motivator. Padahal Al-Quran itu adalah motivator yang paling agung. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Beri peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut akan ancamanku. Maka orang-orang yang takut kepada ancaman dan siksaan Allah, mereka akan ternyuh dengan Al-Quran. Ternyuh dengan Al-Quran. Contoh, ada seorang sahabat namanya Sumamah bin Usal. Siapa namanya? Sumamah pakai sa. Sumamah bin Usal. Bin Usal. Sumamah ini berasal dari negeri Yamamah, suku Yamamah. Suku Yamamah itu tempat di mana orang-orang Madinah dan Mekah membeli makanan atau mengimpor makanan. Jadi orang-orang Mekah dan Madinah mengimpor makanan pokok itu dari Yamamah. Nah, kepala sukunya yang bernama Sumamah bin Usal kesal kepada Nabi. Saking kesalnya, dia ingin menyelinap di malam hari ke kota Madinah hanya untuk mencari rumah Nabi untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kata pamannya Sumamah, Sumamah, jangan kau bunuh Muhammad.
Karena kau bunuh Muhammad berarti kita berurusan dengan orang Quraisy. Kemudian Sumamah ini kesal, membunuh beberapa sahabat Nabi lainnya yang menghafal Quran. Kalau salah 10 orang dia bunuh. Nah, kejadian itu didengarlah oleh Nabi SAW melalui berita dari Jibril, bahwa yang membunuh mereka ini adalah Sumamah bin Usal. Maka dicarilah Sumamah itu. Dan para sahabat tidak ada yang kenal. Sampai Sumamah berjalan melewati Madinah dari Yamamah untuk menuju ke Mekah, pergi umroh ala jahiliyah. Umroh cara jahiliyah. Orang jahiliyah dulu juga berumroh. Maka karena melihat orang asing, para sahabat tangkap. Yang ditangkap ini siapa tadi? Sumamah. Tapi sahabat tidak kenal. Lalu Sumamah diikat di tiang masjid. Diikat di situ. Kemudian Nabi datang. Dipanggil Nabi SAW oleh para sahabat. Ini ada orang asing nih kita tangkap. Kata Nabi, ini Sumamah bin Usal yang kita cari. Maka sebagian sahabat meminta, ya Rasulullah, biar aku saja yang memotong leher orang ini. Kata Rasulullah, jangan. Kita tanya dulu. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau inginkan wahai Sumamah? Kemudian Sumamah mengatakan, jika engkau membunuh, berarti engkau membunuh orang yang punya darah. Jika engkau membiarkan aku hidup, maka engkau akan aku berikan apa yang kau butuhkan. Karena memang makanan pokok itu dikirim dari mana? Dari mana mereka beli makanan? Dari negerinya Sumamah ini. Rasulullah pun tidak hiraukan itu, kecuali Rasulullah berikan makan, berikan minum susu kambing. Diikat di tiang masjid selama berapa hari? 3 hari. Tentu selama 3 hari itu dia mendengar enggak bacaan Nabi di masjid? Dengar dia dengar bacaan Quran yang begitu indah. Dia melihat bagaimana Rasulullah sholat, ruku, sujud bersama para sahabatnya. Sehingga itu membuat hatinya Sumamah ternyuh. Membuat hatinya condong kepada Islam. Kemudian di ketiga harinya Rasulullah SAW melihat ini di wajah Sumamah ada keinginan mau masuk Islam. Lalu dibiarkan lepas. Sumamah pun heran. Disuruh dilepas lagi. Karena Rasulullah tahu ini orang akan masuk Islam. Tiba-tiba Sumamah pun masuk Islam setelah dia mandi, dia masuk Islam. Dan dia bercita-cita untuk mengembargo makanan. Ya, mengembargo makanan tadi. Ya. Dia ingin embargo makanan ke Mekah. Karena orang Mekah memusuhi Rasulullah SAW. Lihat, dia masuk Islam karena mendengar bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu Al-Quran itu adalah sumber hidayah. Keliru kita memberi motivasi kepada anak-anak kita dengan bahasa-bahasa yang ada di media sosial, dengan gaya bahasa yang jauh dari dalil. Ya, maka Al-Quran sudah cukup. Kemudian Allah katakan di ayat keberapa? 4. Allah berfirman mengabarkan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan langit, bumi dan makhluk yang berada di antara keduanya dalam 6 masa. Nah, pertanyaan adalah mana yang dulu diciptakan oleh Allah? Langit apa bumi? Jawab. Masa saya yang jawab semuanya sih? Langit apa bumi? Langit. Yang lain? Sepakat berarti ibu-ibu nih. Langit apa bumi? Langit dan bumi. Taib. Menurut pendapat yang rajih yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, bumi didahulukan dari langit. Kan Allah katakan setelah itu summa stawa ila sama. Jadi Allah ciptakan langit bumi dulu dalam 2 masa. Kemudian langit dalam 2 masa. Kemudian mengisi bumi dalam 2
masa. Begitu. Jadi bumi ini diciptakan kosong dulu. Jadi bumi itu rata. Rata semuanya, tidak ada gunung, tidak ada pohon, tidak ada rumput. Tidak ada. Ya. Lalu Allah ciptakan langit 7 lapis. Setelah itu Allah isi bumi dengan gunung-gunung, kemudian lautan. Ya. Diisi dengan gunung di lautan. Di lautan. Kemudian untuk mensuburkan bumi, selain Allah ciptakan mata air, Allah buat awan mu'sirat, awan yang tebal, yang awan itu berjalan menuju tempat tinggi. Sehingga dia menuangkan air di atas tempat tinggi, yaitu gunung tadi. Maka terbentuklah parit karena oleh air tadi. Ya. Dibelah oleh air tadi. Sehingga terjadilah sungai, parit, ada jembatan, bumi ada yang tinggi, ada yang rendah. Gitu. Dulunya bumi rata. Nah, ketika semua sudah selesai, maka Allah ciptakan makhluk di dalam bumi ini. Siapa makhluk itu? Bukan manusia tentunya yang pertama kali. Dia sejenis jin. Sejenis apa? Jin. Maka iblis itu dia diangkat ke langit, mendekat ke malaikat, karena dia satu-satunya yang paling taat dari penduduk bumi waktu itu. Dibawalah dia ke langit bersama malaikat. Iblis bukan nama ya. Iblis itu julukan. Orang yang tidak mungkin diampuni lagi oleh Allah. Itu julukan iblis itu setelah diciptakannya Nabi Adam. Nah, itu penciptaan Allah langit dan bumi tersebut. Menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Kemudian di sini Allah mengabarkan dia beristiwa di atas arsy. Percaya enggak Allah beristiwa di atas arsy secara zahir? Jadi Allah itu beristiwa di atas arsy, Allah di atas. Dengan ayat ini kita percaya, kita yakin. Karena kita tidak bisa mengotak-atik berita yang datang dari Allah kecuali percaya. Kalau ada orang mengatakan kalau Allah bersemayam di atas arsy, secara logika berarti arsy-nya lebih besar dari Allah. Kan begitu kan? Bukankah Allah Maha Besar? Ya enggak? Kalau dia bersemayam berarti dia berada di atas yang lebih besar. Itu syubhat namanya. Kalau kita memikirkan diri kita, iya, kursi ini lebih besar dari saya. Ya enggak? Pertanyaan adalah, bukankah Allah dengan saya ini berbeda? Ya enggak? Karena Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita duduk di atas kursi, kursi harus besar dari kita, maka Allah beristiwa di atas arsy, Allah tidaklah lebih kecil dari kursi atau lebih kecil dari arsy. Tentu Allah masih lebih besar. Karena kan kebalikan dari makhluk. Kalau makhluk butuh kursi, berarti Allah tidak butuh. Siapa yang butuh kalau begitu? Yang butuh itu arsy dan kursi, dia butuh kepada Allah. Begitu maksudnya. Allah tidak pernah butuh kepada apapun. Tidak pernah butuh Allah itu. Makanya kalau datang kabar dari Allah, jangan dikhayalkan. Yang dilakukan adalah beriman. Percaya Allah di atas arsy? Percaya. Mana dalilnya? Ar-Rahmanu 'alal arsyis istawa. Summa istawa 'alal arsy. Udah selesai. Kalau kita bayangkan, gimana cara dia beristiwa ya? Dibayangkan, akhirnya jalan mundur. Kenapa? Gila. Makanya orang-orang tarekat sufi itu banyak yang gila. Sampai walinya kan ada wali gila, ya enggak? Orang-orang belajar tasawuf, tarekat itu,
Akhirnya juga gila. Kenapa? Karena mereka tidak hanya menerima tapi mengkhayal. Kita tidak. Begitu datang kabar Allah di atas, udah selesai, tidak usah diotak-atik, tidak usah dikhayalkan. Tidak usah lagi kita katakan gimana ini, gimana. Gak bisa. Kita tidak bisa mengkhayalkan Tuhan. Berita tentang Allah itu cukup kita terima, jadikan iman, sembah Allah setelah itu. Udah selesai. Ya. Karena ada sebagian takut mengatakan Allah di atas. Ma lakum min dunihi min waliyyi wala syafi'. Tidak ada bagi kamu selain Dia seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Nah, ini menunjukkan bahwa keberadaan Allah di atas agar manusia dan makhluk lainnya tertolong. Berarti ketika Allah di atas, siapa yang butuh kalau begitu? Kita. Bukan Allah butuh kita. Ya. Ada yang mengatakan begini, ibu-ibu. Berarti Allah itu butuh atas dong. Butuh arsy dong. Kata siapa? Tidak semua yang di atas membutuhkan yang di bawah. Iya enggak? Pertanyaannya, langit butuh bumi enggak? Dia tegak dengan sendirinya langit itu, tidak perlu dia tancapkan tiang di bumi. Langit saja tidak butuh kepada bumi, apalagi Allah. Langit itu kan makhluk. Makhluk yang membutuhkan makhluk lainnya. Tapi ternyata tidak ada langit mengeluh. Bumi tolong dong tiang saya jangan digeser. Nggak ada. Nggak ada. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Tentu dia lebih tidak butuh lagi. Maka dia namakan dirinya Ghaniyun. Apa? Yang tidak butuh siapapun. Tidak butuh apapun. Itu Allah. Nah, makanya di sini yang membutuhkan adalah kita. Di sini disebutkan tidak ada bagi kalian seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Nah, bahkan Allah sajalah yang memiliki makhluk-makhluk yang besar. Dia yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong para makhluknya kecuali Allah. Hatta orang kafir pun ditolong oleh siapa? Allah. Di dunia ini memberi rezeki siapa? Allah kan? Orang kafir itu kalau Allah mau, kalau dunia ini berharga, seteguk air pun tidak diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Tapi Allah berikan kepada mereka oksigen, berikan kepada mereka makanan, minuman. Meskipun mereka masih durhaka kepada Allah. Tidak ada satu syafaat pun yang dapat diraih oleh makhluknya terkecuali setelah mendapatkan izin darinya. Jadi syafaat itu nanti di hari kiamat didapatkan oleh kita dengan dua syarat. Ya. Kita akan dapat syafaat atau bisa memberi syafaat dengan dua syarat. Syarat pertama izin dari Allah. Yang kedua diridhoi oleh Allah. Lalu Allah pun menanyakan, afala tatadzakkarun? Maka apakah kamu tidak memperhatikan, wahai manusia-manusia yang menyembah selain Allah? Artinya Allah ingin memberikan kepada mereka analogi yang cerdas. Bukankah patung-patung itu, sesembahan-sembahan itu tidak bisa menolong? Ya enggak? Waktu banjir di Bali kemarin, patung-patung itu siapa yang bawa? Pemeluknya kan? Ditenteng, dibawa, ditolong. Yang ditolong malah Tuhannya. Orang-orang Nasrani yang tertimpa musibah, salibnya bisa ngapain? Kan yang mereka tolong patung Yesusnya. Itu menunjukkan bahwa apa yang disembah selain Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa.
Allah maha tinggi, Allah maha suci, maha bersih dari memiliki anak, dari memiliki teman, dari memiliki sekutu. Dan Allah tidak punya menteri. Allah punya menteri enggak? Enggak punya. Dan dia sesembahan yang satu, yang berhak ibadahi satu-satunya. Lihat, Allah tidak punya anak ya. Ya, Allah tidak punya anak. Berbeda dengan sebagian orang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Seperti Nasrani, Yahudi, musyrik Quraisy. Kalau orang musyrik Quraisy mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Kalau orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Nasrani, Isa anak Allah. Padahal Allah berlepas diri dari semua itu. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaih. Kemudian Allah menjelaskan lagi tentang keagungan dan kemampuannya. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik lagi kepadanya. Maksudnya urusan Allah itu turun dari bagian tertinggi di antara 7 lapis langit menuju ke titik terendah dari dasar lapisan bumi yang ke-7. Jadi urusan Allah itu dari langit ke-7 ke bumi yang ke-7. Bukan hanya bumi yang kita tempatin ini, tapi bumi yang paling dalam. Urusan Allah itu sampai ke sana. Allah atur semuanya. Coba kalau Allah tidak atur bagian bawah bumi, hancur. Hancur. Atau satu aja bagian dari 7 lapis bumi tidak diatur oleh Allah, hancur. Kan ketika orang berbuat maksiat, Allah menyuruh bumi itu, bumi kau goncang saja. Begitu bumi goncang, terjadi apa? Gempa. Itu pun setelah gempa manusia masih durhaka tuh. Mana durhakanya? Mereka mengatakan gempa itu terjadi karena pecahnya lempengan bumi. Durhaka namanya itu. Karena yang membuat gempa itu siapa? Allah. Kenapa diyakini yang lain? Itu keyakinan orang-orang yang durhaka, yang tidak mau kembali kepada Allah dari dosa mereka. Sudah dikasih tahu, gempa bumi itu karena zina, LGBT, karena minuman keras, karena bermain musik di antara orang-orang yang berbuat kemaksiatan itu. Lalu mereka cari alasan lain. Oh, bumi lagi bergeser lempengannya. Ini lagi gini-gini. Semua itu terjadi karena maksiat kita. Lalu Allah suruh bumi ini bergetar. Ya. Maka oleh karena itu semua diatur oleh Allah. Ya. Gempa pun sudah diatur oleh Allah. Coba kalau tidak diatur. Ya, gempa di Cianjur, hancurlah Bogor ini. Sudah diatur oleh Allah. Di mana dia uji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana diberikan keamanan. Allah berfirman dalam ayat yang lain, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan perkara Allah meliputi antara langit dan bumi yang berlapis-lapis tadi. Amal perbuatan manusia disimpan dalam buku catatan yang terletak di atas langit dunia. Jarak antara tempat buku catatan amal di langit dengan bumi adalah seukuran 500 tahun perjalanan. Ibu-ibu, langit dunia dan bumi ini jaraknya kalau kita jalan kaki, berapa tahun perjalanan? 500 tahun perjalanan. Ya,
berjalan dari sini, ada mahasiswa yang berjalan dari Jakarta ke Bima, berapa lama waktunya? 2 pekan. Jauh nggak Bima itu? Itu jalan kaki ya. Jalan kaki dari Bima, dari Jakarta ke Bima waktu pandemi tidak boleh naik bus kan. Jaraknya 2 pekan. Jarak yang ditempuh 2.500 kilo. Itu yang 2 pekan. Gimana ini 500 tahun? Sejauh apa tuh? Mujahid, Qatadah, Dohak mengatakan bahwa turunnya sesuatu menurut perhitungan manusia dari langit ke bumi menempuh perjalanan selama 500 tahun. Dan sebaliknya naiknya dari bumi menempuh jarak 500 tahun sehingga menjadi 1.000. Ya, 500 tambah 500 jadi 1.000. Artinya kalau yang membawa perkara tersebut adalah manusia, maka jarak yang ditempuh untuk sampainya perkara itu ke langit dan ke bumi masing-masing 500 tahun. Atau PP-nya berapa? 1.000 tahun. Tapi karena Allah yang menurunkannya, maka cepat turunnya kemana? Ke bumi. Cepat juga kembalinya ke langit. Jadi karena Allah yang berbuat, tentu lebih cepat. Kalau kita yang berbuat, maka itu yang akan menjadi masalah. Kita tidak mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu Allah katakan, fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dalam satu hari yang kadarnya adalah 1.000 tahun menurut perhitungan kamu. Yang demikian itu ialah Rabb yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Maksudnya Allah yang mengatur semua itu. Dialah yang menjadi saksi atas segala amal perbuatan hambanya. Seluruh amal perbuatan, baik yang bernilai tinggi ataupun yang nilainya hina, baik yang kecil maupun yang besar, diserahkan dan dilaporkan kepada Allah. Jadi amal kita duduk ya ibu di majelis ilmu sekarang, dan bicaranya saya sekarang di atas meja ini, nanti akan dilaporkan semuanya kepada Allah. Dan tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha perkasa, yang memaksa atau menundukkan dan menaklukkan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu mudah dikalahkan oleh Allah. Ada yang bertanya, kenapa Allah tidak bunuh saja orang-orang kafir? Kenapa Allah tidak berikan saja mereka gempa bumi kayak di Cianjur? Atau diberikan gempa seperti di Donggala? Contoh di mana? Di Hawaii. Iya kan? Hawaii itu kan di tengah laut tuh. Tinggal Allah naikkan aja tuh air laut 5 meter aja. Dijatuhkan kepada mereka. Mati nggak mereka? Lalu kenapa Allah tidak mampu menghancurkan mereka? Jawabannya, pertama, Allah itu maha luas rahmatnya. Rahmat Allah lebih kuat daripada kemurkaannya. Kedua, manusia tetap diberikan waktu untuk bersenang-senang. Semua manusia. Kalau dia muslim, bersenang-senang yang hakiki di mana? Di surga. Kalau orang kafir, karena di surga tidak ada tempat buat mereka, maka dibuatkan tempat di dunia untuk apa? Bersenang-senang. Itu kenapa Allah tidak menghancurkan mereka. Biarkan mereka bersenang-senang. Karena mereka tidak ada tempat di mana? Di surga. Ya, tidak punya tempat mereka di surga nanti. Dan bersenang-senang mereka itu dinamakan istidraj. Apa istidraj? Dibiarkan bersenang-senang agar bertambah banyak siksaannya di mana?
di neraka. Dia maha dekat dengan makhluk yang berusaha mendekatinya, baik hamba sahaya maupun manusia merdeka. Jadi Allah itu menerima semua hamba yang beribadah kepadanya. Entah dia budak, pembantu, orang kaya, merdeka, orang raja, yang penting mereka datang kepada Allah. Allah akan sambut mereka semua. Sebagai siapa? Sebagai hambanya. Dia maha menyayangi terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dia maha perkasa dengan kasih sayangnya dan maha penyayang dengan keperkasaannya. Itulah sifat Allah yang maha sempurna. Namun kasih sayangnya seringkali mengalahkan keperkasaannya atau kemurkaannya. Dia maha penyayang tanpa menunjukkan kehinaan sedikit pun. Artinya Allah menyayangi makhluk bukan cari muka ya. Bukan cari muka. Dia memberi agar mereka paham dan bersyukur kepada Allah. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang durhaka. Itulah yang dimaksud oleh Allah di sini, Al-Azizur Rahim. Ini nama digabungkan dalam satu kalimat agar kita paham bahwa Allah itu selain perkasa dan mampu mengadab, dia juga penyayang. Ya, ini sifat Rabbul Alamin. Saya tambah 2 ayat 3 ayat lagi ya. Ya. Ayat 7 sampai 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Dialah yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh yang diciptakan olehnya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi sedikit sekali di antara kamu yang bersyukur. Di sini Allah menceritakan tentang tahap penciptaan manusia. Allah mengabarkan bahwa dialah yang memperindah, mengukuhkan dan menyempurnakan ciptaan segala sesuatu. Imam Malik meriwayatkan keterangan dari Zaid bin Aslam. Dia berkata, maksud dari firman Allah, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, adalah yang memperindah penciptaan segala sesuatu. Sepertinya pada ayat ini ada lafaz yang semestinya diletakkan di awal, ternyata diletakkan di akhir. Dan sebaliknya. Selanjutnya, setelah selesai menjelaskan penciptaan langit dan bumi, kini tiba waktunya Allah mengungkapkan penciptaan manusia. Dan manusia diciptakan dalam keadaan sebaik-baik ciptaan. Fi ahsani taqwim. Allah yang memulai ciptaan manusia dari tanah. Dari apa? Tanah. Sekarang ada yang mau jadi tanah enggak?
Nggak ada. Nggak ada orang mau jadi tanah sekarang. Tapi dia tidak ingat bahwa nenek moyangnya tercipta dari tanah. Tercipta dari sesuatu yang rendah, yang diinjak-injak oleh makhluk lainnya. Kalau di bumi. Maksudnya Allah telah menciptakan nenek moyang manusia Adam dari tanah. Kemudian menciptakan istri dari apa? Tulang rusuk Nabi Adam dari apa? Tanah juga, ya kan? Tulang rusuk Nabi Adam itu dari tanah juga. Bahkan kita sekarang pun, kalau mau dilihat dengan apa itu? Introstop ya? Apa namanya? Udah Anda bisa ngomong nanti. Karena itu yang pernah. Apalah gitu ya. Yang alat yang dilihat 100 atau 1000 kali lipat tuh. Hah? Iyalah ibu-ibu yang tahu tuh. Jadi kalau kulit kita ini terbakar dan diperbesar itu bagian bakarnya, maka bakarnya itu persis seperti bata yang dibakar. Batu bata yang dibakar. Persis. Itu menunjukkan bahwa di tangan kita masih ada zat tanah. Kita gini-ginikan tangan kita, daki keluar apa? Nggak pernah keluar emas. Ya, daki kita gini-ginikan, apa yang keluar? Tanah. Kalau kita gini-ginikan tangan kita keluar emas, hebat sekali itu. Itu tanah tuh daki itu. Itu menunjukkan bahwa masih ada bekas-bekas penciptaan ayah kita, Nabi Adam alaihissalam. Meskipun proses penciptaan kita sebagai keturunannya ini berasal dari air mani. Lihat, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian Allah menjadikan keturunannya dari saripati air mani yang tidak berharga. Ya. Maksudnya mereka anak keturunan Adam beranak pinak dari setetes air mani yang keluar dari tulang punggung laki-laki dan tulang dada perempuan. Bertemu dalam rahim. Ya. Maka lahirlah saya. Kan saya lahir dari air mani kan? Anak-anak itu lahir dari air mani ibu dan bapak yang bersatu dalam ruangan namanya alam rahim. Summa sawwahu, kemudian dia menyempurnakannya. Maksudnya dia menyempurnakan Adam setelah selesai menciptakannya dari tanah. Dan dia menciptakan Adam menjadi makhluk yang sempurna, manusia yang dapat berdiri tegak. Wa nufikha fihi min ruhihi, dan Allah meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Perhatikan ya, Allah selalu mendahulukan kata pendengaran. Kenapa? Kenapa? Karena pendengaran bisa menangkap dari semua arah. Ya enggak? Mata? Tidak. Mata di depan saja. Dia tidak bisa menangkap yang di belakang. Pendengaran bisa menangkap sana, sini, depan, belakang. Nikmat yang luar biasa pendengaran. Dan penglihatan. Dan juga hati. Maksud hati di sini adalah akal. Apa? Akal. Makanya akal itu bukan di sini. Bukan di kepala. Ini otak nih. Akal itu ada di sini.
pakai akal dong gitu seharusnya. Ya jangan pakai akal dong. Ini pemikiran. Akal tuh sini. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kata Allah, mereka punya hati yang mereka tidak pakai untuk memahami Al-Quran. Maksudnya akal di sini. Ya. Maksudnya akal. Wa qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali kalian bersyukur. Manusia itu selalu durhaka. Sedikit di antara mereka yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jam berapa? Jadi manusia ini sedikit yang bersyukur. Kenapa? Karena manusia itu selalu melihat pada musibah, tidak melihat pada nikmat Allah. Jadi begini, saya contoh, kenapa manusia itu dikatakan sedikit sekali bersyukur. Kalau manusia diberi uang 1 miliar, 1 miliar, hilang 3 juta, yang diingatnya yang mana? Jawab. Yang diingatnya yang mana? Yang 997 juta itu atau 3 juta yang diingat? 3 juta. Kira-kira nikmat lebih banyak apa musibah yang lebih banyak? Nikmat. Contoh, saya berumur 37 tahun sekarang. Pandemi terjadi pada tahun 2020 awal sampai 2021. Berapa tahun tuh? 3 tahun lah kurang lebih ya. Atau 2 tahun, iya 2 tahun. 2 tahun mau 3 tahun. Sebelum 3 tahun itu, lebih banyak corona apa lebih banyak umur saya tanpa corona? Yang kita ingat, musibah corona aja kita ingat. Kita tidak ingat nikmat sebelumnya. Makanya kita jarang bersyukur tuh gara-gara itu. Coba kita balik. Oh iya ya, nikmat yang lain masih banyak daripada musibah. Kan begitu. Kita misalnya pelihara ayam 7. Ada kambing 9. Hilang 1 ayam. Yang diingat seharusnya 6 ayam sama 9 kambing. Jangan diingat yang 1. Kemudian di 1 itu laknat. Dasar orang lapar. Laknat Allah atas engkau. Ini masalah. Ingat yang kita miliki sekarang. Maka apa yang terjadi dari musibah, kita tinggal meminta pahala dari Allah karenanya, dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah ingatkan, innal insana li rabbih lakanud. Surat Al-Adiyat. Manusia itu betul-betul ingkar nikmat kepada Allah. Ditafsirkan oleh para ulama, yaitu dia sering mengingat musibah daripada mengingat nikmat. Maka dikatakan di sini qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang kalian syukuri. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang mampu mendayungkan, orang yang mampu bersyukur kepada Allah di saat dia mendapatkan nikmat. Dan dia bersabar di saat dia mendapatkan musibah. Dan bentuk syukurnya itu meliputi 3 perkara. Jadi orang itu bersyukur bila meliputi 3 perkara. Ini 3 perkara. Pertama, dia meyakini nikmat itu datang dari Allah. Tidak boleh dia sombong. Wah, ini gara-gara saya kerja di kantor nih. Gara-gara saya punya potensi ini, saya ini memang berbakat orangnya. Enggak. Semua itu nikmat dari Allah. Yang kedua, memanfaatkan nikmat itu untuk mentaati Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, memuji Allah atas nikmat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan juga boleh diceritakan selama tidak kepada orang yang hasad. Ya. Jadi ini 3
syarat syukur. Pertama apa? Meyakini nikmat itu pemberian Allah. Kedua, memanfaatkan nikmat itu untuk mentaati Allah. Yang ketiga, memuji Allah atas nikmat tersebut. Nah, saya kira ini faedah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Sebelum kita tutup majelis, saya mau mengambil beberapa faedah dari surat ini. Yang pertama Al-Quran adalah kalamullah. Yang pertama Al-Quran adalah kalamullah yang tidak ada keraguan padanya. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberi hidayah kepada manusia dengan Al-Quran. Yang ketiga, orang yang celaka adalah mereka yang menolak Al-Quran. Orang yang celaka adalah mereka yang menolak Al-Quran. Yang keempat, Allah beristiwa di atas arsy. Yang keempat, Allah beristiwa di atas arsy. Yang kelima, hanya Allah yang mampu menolong seluruh hambanya dan mengatur semua urusan mereka. Hanya Allah yang mampu menolong para hambanya dan mengatur urusan mereka. Yang keenam, perkara yang diturunkan dari langit ke bumi lalu dinaikkan lagi, perkara yang diturunkan dari langit ke bumi lalu dinaikkan lagi, jika dilakukan oleh manusia, yaitu menaikkan perkara itu dan menurunkan perkara tersebut, jika dilakukan oleh manusia,
maka butuh waktu 1000 tahun. Butuh waktu berapa tahun? 1000 tahun. Namun bagi Allah semuanya mudah. Namun bagi Allah semuanya mudah. Berikutnya yang ke-7. Di antara sifat Allah, Dia Maha mengetahui, Maha perkasa, lagi Maha penyayang. Dia Maha mengetahui, Maha perkasa, lagi Maha penyayang. Yang ke-7, 8. Yang ke-8, rahmat Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Rahmat Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Yang ke-9, Allah menceritakan awal atau proses penciptaan manusia. Allah menceritakan proses penciptaan manusia. Dan juga nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Apa nikmat yang disebut di sini? Pendengaran, penglihatan, dan akal. Tapi saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Ada, oke. Berarti nambah lagi nih. Ada pertanyaan, silakan. Pertanyaannya. Taib. Assalamualaikum. Ustaz, apa bedanya izin dari Allah dengan ridha dari Allah? Izin dari Allah, Allah mengizinkan orang yang memberi syafaat itu. Ridha dari Allah meliputi perbuatan yang diberikan izin. Allah meridho perbuatannya, kemudian meridhoi orangnya, dan ridho kepada yang diberi syafaat. Itu perbedaannya. Izin itu Allah mengizinkan orang yang memberi syafaat. Sedangkan ridho meliputi orang yang diridhoi, yang memberi syafaat tadi, kemudian amal perbuatan yang memberi syafaat, serta yang menerima syafaat. Ada pertanyaan, 6 masa itu berapa lama? Berarti ada satu masa
berapa lama? Wallahu alam, apakah 6 masa itu sama dengan hari-hari kita atau tidak? Dan itu hanya Allah yang tahu. Ya. Yang tadi disebutkan 1 hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun. Naik turunnya perkara tersebut. 6 masa tentu di situ hanya Allah yang tahu apakah masa itu hari-hari seperti kita atau tidak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon kajian tafsir surat Al-Baqarah yang tertunda dilanjutkan pada waktu kapan Ustaz? Saya sebenarnya udah ingin melanjutkan itu, tapi katanya ada kajian tafsir di Masjid Raya. Ibu-ibu yang hadir di sini juga hadir di Masjid Raya ya? Sebagiannya enggak. Oh, nanti itu dibicarakan dengan panitia ya. Nanti dibicarakan lagi dengan panitia yang membuat kajian. Tadi dikatakan bahwa bumi diciptakan lebih dahulu daripada langit. Kemudian bumi beserta bentuknya di datar. Secara ilmiah dibuktikan bentuk bumi adalah bulat. Terni, nah wallahu alam, kalau ini kembalikan kepada ahlinya. Jadi datar di sini bukan berarti datar seperti yang kita bayangkan, ya. Wallahu alam. Apakah datar di sini seperti kita khayalkan, atau walaupun bumi itu bulat, tapi juga tetap kelihatan apa? Datar. Ada pengulangan ayat pada surat As-Sajdah pada ayat 9 dan surat Al-Mulk ayat 23. Apa maksud tujuan pengulangan ayat tersebut? Banyak ayat yang diulangi dalam Al-Quran. Tentu hikmah dan tujuannya diantaranya agar kita tetap ingat. Dan Al-Quran itu memang sifatnya diulang-ulang. Sifatnya apa? Diulang-ulang. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Tapi kalau tidak ada cukup dulu ya. Nah, mengenai pembahasan suratul Baqarah nanti dibicarakan lagi sama ibu. Iya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.